Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan tentunya menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Sayangnya, fakta di lapangan justru menemukan bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat ternyata memuat ketentuan-ketentuan yang justru mencederai hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi. Termasuk salah satunya adalah jenis peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah atau perda. Dalam konteks hukum ketatanegaraan, perda demikian disebut pula dengan perda inkonstitusional. Sayangnya, terhadap perda inkonstitusional ini masih belum terdapat mekanisme pengujian konstitusionalitas yang berujung pada pembatalan perda. Dalam hal inilah, aktivis hukum dan HAM sekaligus akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Dr. Ismail Hassani, melalui bukunya yang berjudul Pengujian Konstitusionalitas Perda, mencoba untuk menawarkan beberapa mekanisme untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengujian konstitusionalitas perda. Buku yang merupakan hasil disertasi penulis ini menyajikan pembahasan yang cukup komprehensif. Terbukti dari visualnya saja, buku ini memuat 483 halaman. Tapi jangan khawatir, tidak hanya secara fisik, secara material pun buku ini menyajikan pembahasan yang juga sangat komprehensif. Dimulai dari teori-teori dasar berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, sampai dengan praktik-praktik nyata berkaitan dengan isu konstitusionalitas perda. Selain itu, yang menjadikan buku ini semakin menarik untuk dibaca adalah adanya kajian mengenai komparasi dengan negara-negara lain. Lewat penjelasannya, penulis mencoba untuk membandingkan bagaimana praktik-praktik ketatanegaraan di negara-negara lain, khususnya mengenai pengujian konstitusionalitas sebuah peraturan daerah. Secara substansi, buku ini beranjak pada pembahasan utama tentang 3 model yang ditawarkan penulis sebagai terobosan baru dalam sistem ketatanegaraan untuk mengisi kekosongan mekanisme pengujian konstitusionalitas perda. Ketiga model tersebut adalah yang pertama, yaitu penyatu atapan terbatas pengujian konstitusionalitas perda di Mahkamah Konstitusi. Pada model pertama ini, pengujian terhadap perda dapat dilakukan dengan menempuh 2 cara, yaitu yang pertama dengan memperluas makna undang-undang di dalam pasal 24C ayat 1 konstitusi, serta memindahkan kewenangan pengujian konstitusionalitas perda dengan praktik hukum sebagaimana dalam beberapa preseden yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam menyajikan model pertama ini, penulis berkiblat pada praktik yang terjadi di negara Jerman dan Austria, di mana Mahkamah Konstitusi di kedua negara tersebut memiliki kewenangan pengujian konstitusionalitas peraturan, termasuk undang-undang negara bagian yang dalam konstitusi negara kesatuan dapat dipersamakan dengan peraturan daerah di Indonesia. Model kedua adalah melalui perluasan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian konstitusionalitas perda. Model ini menurut penulis dapat diwujudkan melalui praktik-praktik hukum oleh Hakim Mahkamah Agung sebagai bentuk judicial activism, yaitu sebagai upaya penemuan hukum dalam mewujudkan keadilan. Dalam model ini, penulis menjadikan Korea Selatan sebagai contoh konkret praktik penerapan model kedua ini. Dan model yang ketiga atau yang terakhir adalah melalui penyatu atapan holistis mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Model ketiga ini menghendaki bahwa kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung akan dipindahkan seluruhnya ke Mahkamah Konstitusi, sehingga seluruh proses pengujian peraturan perundang-undangan akan dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam menyajikan model ketiga ini, penulis beranjak dari praktik ketatanegaraan yang terjadi di negara Jerman dan Austria. Tentunya, untuk membaca lebih rinci mengenai ketiga model tersebut, ada baiknya teman-teman bisa langsung membaca bukunya sendiri ya. Secara keseluruhan, buku ini sangat layak untuk dibaca dan didiskusikan bersama, terlebih sebagai rujukan dalam diskursus mengenai permasalahan kekosongan hukum mengenai mekanisme pengujian konstitusionalitas perda di Indonesia.